Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teks observasi. Maka dari itu, mari kita berkenalan dengan teks observasi. Teks observasi. Teks observasi merupakan sebuah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Maka dari itu, isi dari teks observasi harus berdasarkan fakta temuan di lapangan. Teks observasi sendiri haruslah bersifat objektif, dalam artian tidak berpihak pada siapapun. Selanjutnya, struktur teks observasi. Pada dasarnya, setiap teks memiliki 3 unsur pembangun, seperti yang sudah kita ketahui ketika di SMP atau di SD, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Namun, istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda seperti halnya pada teks observasi. Unsur pembangun teks observasi terdiri dari pernyataan umum atau pembuka, deskripsi bagian sebagai isi, dan deskripsi manfaat sebagai penutup. Ketika kita membuat sebuah teks observasi, kita bisa menggunakan 2 unsur pembangun saja. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua, deskripsi bagian. Kak, kenapa deskripsi manfaat tidak kita gunakan? Deskripsi manfaat itu sifatnya opsional, atau kita boleh menggunakannya, boleh juga tidak menggunakannya. Hal terpenting ketika kita membuat sebuah teks observasi adalah pernyataan umum dan deskripsi bagian, yang secara langsung itu menjadi nyawa dari teks observasi. Selanjutnya, pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan sebuah pembuka atau pengantar tentang apa yang akan disampaikan. Bagian ini berisi tentang hal umum berkaitan dengan apa yang akan kalian kaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Misal, kalian akan membuat sebuah teks observasi tentang sampah. Dalam pernyataan umum, hal yang dibahas itu adalah sampah. Sampah itu apa? Kalian harus menjelaskan sampah itu kepada pembaca. Definisi sampah itu apa? Pengertian sampah itu apa? Itu adalah pernyataan umum. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang penjelasan mendetail mengenai objek atau bagian-bagiannya, atau secara sederhana berisi tentang penjelasan rinci terhadap objek yang dilaporkan. Dalam deskripsi bagian, ketika kita turun ke lapangan, kita menemukan ada 2 jenis sampah ternyata. Yang pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Pada deskripsi bagian, kita jelaskan lagi. Sampah itu ternyata terdiri dari 2 bagian. Oh, sampah organik dan anorganik. Yang menjadi bagian dari sampah organik apa saja? Nanti kalian uraikan. Yang menjadi bagian dari sampah anorganik apa saja? Nanti kalian uraikan. Namun, sebelum itu, sampah organik dan anorganik, kalian harus jelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Misal, sampah organik dan anorganik. Apakah manfaat kedua sampah tersebut? Bisa kalian jelaskan pada bagian yang ketiga ini. Sekian perkenalan kita dengan teks observasi. Selamat belajar dan selamat menikmati.